baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Yang pertama yaitu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, serta aktif dalam kegiatan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, kami persilakan untuk menyampaikannya. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lain. HP mohon di-silentkan. Kemudian menjaga kebersihan dari kelas kita. Oke. Jadi sebelum memulai diskusi ini, kita akan SBT terlebih dahulu. Hitung-hitung olahraga otak terlebih dahulu. Jadi di sini ada hitungan matematika. 28 ditambah 32 1. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 1. 5 ditambah 7 sama dengan 1. Kira-kira siapa yang menjawab? Mengapa semuanya angkanya 1? Ayo siapa? Silakan mainkan logikanya. Mengapa semuanya 1? Coba hubungkan dengan waktu. 28 ditambah 32 itu berapa? Berapa? 60. Kalau kita hubungkan 60 dengan waktu, iya, satu jam, betul sekali. Kalau 3 ditambah 4 berapa? 7 hari. Berarti 7 hari itu sama dengan? Iya, 1 minggu. 5 ditambah 7? 12. Artinya? Iya betul, 1 tahun. Nah, tapi tak semua waktu sini bermain logika. Jadi makna dari S-Reading ini yaitu ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika dan cara berpikir kita, lebih baik kita bertanya. Kemudian dengan penjelasannya, cobalah untuk mengerti konteksnya. Jadi saya harapkan dalam diskusi ini Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya atau memberikan saran dan pendapatnya terhadap saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada kalimat numpang. Cita-cita untuk murid. Di sini ada 6 pertanyaan dan saya sudah memberikan Bapak Ibu stick note-nya. Jadi nanti setiap satu pertanyaan kita nomor 1 misalnya kita memimpikan murid yang seperti apa. Silakan Bapak Ibu tulis yang nomor 1 di stick note yang berwarna kuning. Nanti ditempelkan di depan sini yang nomor 1. Begitu juga selanjutnya. Dan pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Murid seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang? Bisa Bapak Ibu kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di situ pendidikan menuntun murid untuk berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya, sesuai minat dan bakat yang sudah mereka miliki. Atau bisa juga dikaitkan dengan profil belajar Pancasila dan juga kontekstual atau keadaan yang ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu isi. Soal yang pertama itu kita memimpikan murid yang seperti apa. Oke. Pertanyaan kedua. Depan ada nomor berapa? Nomor pada kuning. Tulis nomor
membacakan hasil dari jawaban kita bersama. Itu kita memimpikan murid yang pertama itu siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini juga sama, berakhlak mulia dan aktif belajar. Kemudian memimpikan murid yang baik, kemudian soleh soleha, menghormati orang tua, menjadi anak yang sukses. Kemudian berbudi pekerti, sama juga bakti dengan memimpikan murid yang baik. Kemudian murid yang punya prestasi dan punya bakat. Jadi dengan kita memiliki murid dengan sifat-sifat seperti itu, saya yakin kita bisa menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan mereka, budi pekerti mereka positif, produktif, dan juga serta dapat mempersiapkan mereka menjadi individu yang sukses untuk di masa depan serta bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian yang kedua itu kita percaya bahwa murid memiliki semua kelebihan. Pelajar yang perlu dibimbing dan perlu diarahkan. Generasi penerus yang akan mengajar kita membuat perubahan yang di masa yang akan datang. Kita percaya murid adalah yang baik. Kita percaya murid anak didik yang terbaik. Murid yang pandai dan akhlak, kemudian pelajar sepanjang hayatnya. Terus kita percaya murid adalah siswa yang memiliki kelebihan. Tentu saja murid memiliki kelebihan dan potensi masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus dapat berkomitmen untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kodrat alam. Jadi, kodrat alam minat dan bakat yang sudah mereka miliki dari awal, tinggal kita kembangkan, kita tumbuhkan, menumbuhkan, mengarahkan. Bukan kita yang menciptakan minatnya sudah ada, tapi kita yang dulu yang menuntunnya supaya menjadi potensi yang maksimal dan mengantarkan mereka menuju kesuksesan. Selanjutnya yaitu di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan siswa dari hal baik, sopan santun, kemudian kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi atau golongan, saling menghargai, berkolaborasi untuk membimbing siswa, harus berpikir lagi dan belajar, kemudian mengutamakan anak yang baik. Kita warga sekolah yakin untuk sama-sama bisa bergabung di sekolah, ya, berkolaborasi di sekolah. Dengan mengutamakan kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah hal penting sehingga akan terus belajar dan akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian sekolah adalah tempat untuk belajar, ya. Mereka memiliki kelebihan dan kemampuan masing-masing dan memiliki bakat tersendiri. Terus belajar disertai dengan kebiasaan baik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekalian untuk menjadi siswa yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah adalah tempat belajar. Karena mereka sadar bahwa sekolah adalah tempat belajar, murid-murid di sekolah kita dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas, kemudian siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Selanjutnya yaitu kita, warga di sekolah ini yakin untuk bisa bersama dan sama berkolaborasi membangun apa yang menjadi visi misi sekolah. Saling bekerja sama, ya, sama juga membangun visi dan misi, memanfaatkan waktu, kemudian tempat untuk belajar, menumbuhkan rasa nyaman dan aman dalam belajar, serta dapat mengembangkan siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila, saling menghormati dan saling menghargai, kemudian untuk maju dan berprestasi. Jadi sebagai warga sekolah, kita harus mempunyai komitmen, bekerja sama, seperti yang tadi, berkolaborasi, supaya kita dapat memberikan yang terbaik demi tercapainya
lingkungan yang bermutu dan harmonis untuk peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan harus berpijak pada peserta didik. Ya, kita bisa melaksanakan visi misi sekolah dengan baik, menerapkan aturan yang harus disepakati bersama, adanya aturan yang harus ditaati. Kita warga di sekolah ini paham bahwa sangat diperhatikan untuk maju berprestasi dan sebagai naungan untuk belajar. Ya, saya yakin dengan pemahaman ini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inspiratif dan mendukung serta memberdayakan semua warga sekolah untuk prestasi atau potensi terbaik peserta didik kita. Jadi ini adalah hasil dari cita-cita Bapak Ibu untuk murid yang akan datang. Sekarang kita akan melihat visi dari SDN 01 Nangkalis sekolah kita sendiri, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprofil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu perhatikan atau Bapak Ibu dalami, maksudnya terwujud generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprofil pelajar Pancasila. Apakah menurut Bapak Ibu profil visi dari SDN 01 Nangkalis ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis di depan? Ayo saya persilakan, mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cita-citakan untuk murid kita yang akan datang? Bapak Ibu tempel di depan, Bapak Ibu tulis sudah sesuai atau belum? Atau ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan dari pendapat yang ditulis oleh para Bapak Ibu semuanya tadi, rekan-rekan semuanya, kalau menurut saya dari visi misi itu ada visi misinya tadi. Terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprofil pelajar Pancasila itu telah mencakup semuanya. Cerdas, tidak hanya cerdas otaknya saja, tapi dia juga memiliki akhlak mulia. Nah, kalau hanya cerdas tanpa berakhlak, kebanyakan juga bisa nantinya akan merusak sesuatu ekosistem. Contohnya di sekolah, anak punya siswa cerdas tapi tidak berakhlak mulia, nanti akan ya bisa membuat kerusuhan dengan temannya. Pokoknya tidak itulah. Intinya terwujud generasi yang cerdas, tidak hanya cerdas, berakhlak mulia, kemudian lebih mencakup lebih luas lagi secara umum berprofil pelajar Pancasila, karena mencakup daripada 6 profil pelajar Pancasila itu menurut saya. Mungkin nanti silakan rekan-rekan lain untuk ditambah atau mungkin berkurang. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Mungkin teman-teman yang lain seberapa bahwa itu sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang, atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Jadi kita di sini berdiskusi untuk menciptakan visi, pandangan visi kita yang akan datang sesuai dengan kurikulum kita. Jadi ada yang ingin ditambahkan? Kita ingin menciptakan, menjadikan sekolah tempat yang aman untuk anak-anak belajar, nanti menciptakan lingkungan yang aman dan tempat untuk anak belajar. Bisa, silakan Bapak Ibu. Ada? Coba, silakan lompat. Baik, di sini kita kan hanya berdiskusi tentang visi dan misi SDN 01 Nangkalis. Kalau saya lihat dan karena kita sama-sama kemarin merembuk tentang visi misi sekolah kita, saya rasa semuanya sudah hampir kita laksanakan. Tinggal ya semuanya itu tidak mudah, karena pada awal tahun kemarin kita bersama-sama membentuk visi misi. Semuanya tidak mudah langsung kita serba diterapkan semuanya. Mungkin ada sedikit saran saya lagi, kalaupun bisa untuk visi misi kita itu mungkin ada penambahan poster-poster tentang pembulian di sekolah itu Bu Risma, mungkin bisa kita tambahkan lagi.
ataupun itu sudah masuk dalam visi misi kita, cuma belum kita pajangkan saja di sekolah-sekolah tentang poster-poster tentang kepedulian ataupun tentang itulah yang bisa untuk siswa melihat apa sih arti dari pembulian itu supaya tidak terjadi pembulian di sekolah kita. Secara keseluruhan visi-visi kita sudah berjalan dengan lancar, cuman belum bisa untuk kita penuhi semuanya apa yang sudah menjadi target kita adalah karena semuanya itu bertahap. Jadi untuk kedepannya lagi semua saya mohon untuk Dewan Guru kita sama-sama kompak melaksanakan apa itu visi dan misi kita, karena kita sama-sama membuat visi misi kita. Marilah kita sama-sama melaksanakan visi dan misi kita. Oke, terima kasih Bu Risma. Terima kasih Pak Lutfi, ya benar sekali. Di situ untuk penanganan bullying atau juga sudah termasuk dalam mungkin dalam profil pelajar Pancasila, karena itu sudah mencakup semuanya. Yang lainnya ada yang ingin disampaikan lagi? Jika tidak ada, kita langsung saja ke visi yang coba saya buat karena kami di guru penggerak kemarin oleh belajar tentang membuat visi. Jadi mungkin saya akan memberi pandangan dari pandangan saya tentang visi saya sendiri, yaitu saya visi yang saya buat yaitu membentuk pelajar Pancasila yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter mulia dan juga adaptif. Jadi alasan saya mengambil visi ini, di mana di sini visinya lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan dan tidak bersifat umum. Di sini fokus untuk keunggulan dalam ilmu pengetahuan, berkarakter mulia dan juga adaptif. Kemudian dari visi ini juga mencerminkan upaya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, ya, seperti yang Ibu Sekolah tadi katakan, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Jadi kalau karakter itu bukan hanya berharap mulia, tapi di situ sudah mencakup semuanya, religius, jujur, tanggung jawab, tapi semuanya sudah mencakup dalam karakter mulia. Kemudian mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Jadi karena perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin dengan teknologi, makanya saya menyatukan di situ ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan peserta didik yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa serta siap bersaing di kancah internasional. Dengan menguasai teknologi, mereka bisa menguasai dunia. Dari sini kita bisa melihat Amerika, betul ya Bapak Ibu? Adapun prakasa perubahan dari visi yang saya buat yaitu meningkatkan kreativitas dan nalar kritis peserta didik melalui pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah tahapan saya dalam membuat prakarsa perubahan, yaitu melalui tahapan bagja. Jadi tahapan bagja ini yang pertama, B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Jadi di situ kita membuat pertanyaan tentang penelusuran apa yang kita inginkan, perubahan apa yang kita inginkan tentang dengan peserta didik kita. Yang pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan nalar kritis pada peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berbasis UTEK. Tindakannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan sejawat, kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan nalar kritis peserta didik. Kemudian mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. A-nya adalah ambil pelajaran. Jadi di sini kita mengambil pelajaran dari rekan sejawat, dari guru yang lain, guru-guru senior atau teman-teman yang mengerti tentang ilmu pengetahuan untuk diambil pelajaran dan diterapkan dalam gagasan kita. Pertanyaan yang pertama itu, siapakah guru
dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi pembelajaran apa yang digunakan? Terus yang ketiga, bagaimana memilih media yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan dalam bisnis peserta didik. Tindakan yang pertama yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli dalam ilmu pengetahuan, kemudian mencari referensi media atau pembelajaran yang berbasis iptek untuk meningkatkan kreativitas dan dalam bisnis peserta didik. G-nya adalah gali mimpi. Jadi di sini adalah sesuatu yang kita inginkan setelah tercapainya berkasa perubahan. Itu apakah pembelajaran yang berbasis iptek dapat meningkatkan kreativitas dan dalam bisnis peserta didik? Bagaimana pembelajaran berbasis iptek dapat diterapkan oleh semua guru? Apakah ada keterkaitan antara pembelajaran berbasis iptek dengan profil pelajar Pancasila? Jadi tindakan yang dilakukan yaitu membuat lembar observasi, terus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang kompeten, kemudian mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. C. Jabarkan rencana. Jadi di situ kita mengidentifikasi tindakan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Apa langkah untuk memulai membiasakan pembelajaran berbasis iptek? Apa media yang digunakan untuk pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keterlanjutan pembelajaran berbasis iptek di kelas? Tindakannya itu membuat perangkat pelajaran, LKPD dan instrumen penilaian, mencari media pembelajaran berbasis iptek yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, kemudian terus berinovasi memberikan pembelajaran berbasis iptek yang menyenangkan. Dari sini, siapa yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi di sini ada membantu kita untuk rencana menjadi sebuah kenyataan, mengubah rencana menjadi sebuah kenyataan. Jadi tadi ada rencana, prakasa perubahan ada rencana, kemudian kita ubah menjadi sebuah kenyataan, yaitu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya pembelajaran berbasis iptek dapat berlangsung dengan baik dan konsisten. Tindakannya yaitu membuat jadwal pembelajaran berbasis iptek yang bervariasi setiap minggunya. Jadi ini adalah gambaran dari prakasa perubahan berdasarkan visi yang telah saya buat. Adapun kemungkinan program yang akan saya buat yaitu nanti saya ingin menggunakan teknologi Chromebook kita yang ada di sekolah, yaitu ada akses sekolah, dan saya lihat juga jarang digunakan. Jadi saya ingin meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik menggunakan Chromebook. Gitu. Baik, sekian diskusi saya hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Rismayana yang telah memberikan pemaparan terkait dengan diskusi visi dan prakasa perubahan pada kesempatan kali ini. Beri aplaus dulu untuk Ibu Rismayana. Terima kasih banyak. Baik, itulah tadi Bapak Ibu terkait dengan diskusi visi. Luar biasa, beliau mengisi visi yang bagus gitu ya. Tapi apapun visi dari yang disampaikan tadi, pada intinya kembalikan seperti apa yang disampaikan di awal tadi tentang cita-cita kita untuk murid. Bahwasannya kita hadir di sekolah, di kelas, kita mengutamakan murid dan murid. Itu adalah yang paling kita utamakan. Jadi itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian diskusi visi dan prakasa perubahan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.